Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan memulai acara kita, kami akan membacakan susunan acara perayaan Natal Gereja Bethel Tabernakel Nazaret Bamba 23 Desember 2021. Adapun susunan acara yang kita akan tempuh pada saat sore menjelang malam ini, yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua ibadah, yang ketiga pesan dan kesan Natal, yang pertama dari pemerintah, kalau ada dari pemerintah setempat, yang kedua jemaat setempat. Nah, yang nanti akan diwakili oleh Bapak Markus Sianta. Yang ketiga pengumuman Natal GBT kelompok 3 oleh ketua kelompok. Dan yang keempat yaitu penutup. Demikianlah susunan acara yang kita akan lalui pada saat sore menjelang malam ini. Dan sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu ibadah. Kepada yang bertugas kami silakan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan sore ini. Kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Kita memperingati kelahiran Yesus Kristus. Dia rela datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk membawa harapan bagi kita. Kita mau masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus Kau Sungguh Baik.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat petang ini Tuhan membawa kami ke dalam tempat ini untuk lebih mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, masa depan kami ada dalam genggaman kuasa Tuhan. Kami memberkati setiap pelayan altar-Mu Tuhan, Kau kuduskan satu demi satu. Bahkan tempat ini Tuhan Kau kuasai seutuhnya. Dan kami tarik kuasa-Mu mengambil alih setiap pelayanan saat ini. Sehingga tidak satu pun Tuhan Engkau lewatkan dengan urapan-Mu, tapi Engkau jamah satu demi satu, sehingga setiap pelayan ini benar-benar mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya tempat ini dikuasai dengan kuasa yang dari Tuhan. Dari utara, timur, selatan, barat, bentengi tempat ini Tuhan, sehingga Engkau yang beracara di tengah-tengah tempat kami. Terima kasih Tuhan, kami tabiskan, kami kuduskan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Orang semangat shalom. Puji nama Tuhan. Yang mau menyembah Tuhan, mau memuji nama Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita saudara. Haleluya. Kita angkat pujian, kita mau ditinggikan. Kita angkat pujian, terpujilah nama Tuhan. Suara
Juga saatnya saya mempersilakan persembahan pujian. Yang pertama dari sekolah minggu setempat, yang kedua dari pemuda remaja setempat, dan yang ketiga dari wanita setempat. Secara berturut kami persembahkan. Disampaikan kepada kita semua yang ingin mempersembahkan persembahan pujian agar segera melapor kepada kami sehingga kami dapat mengurutkannya dengan baik. Angkaran itu mintu di
silakan duduk. Persilakan persembahan pujian dari TF Sabah, disusul oleh persembahan pujian dari TF Bukit Sion Mendetek, dan disusul oleh persembahan pujian dari Ketua Allah. Secara berturut-turut kami persilakan. Setia ku kejar panggilanmu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu, dan kuasa ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu. Loving God, loving people. Ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu. Loving God, loving people. Iman setia ku kejar panggilan-Mu, beritakan kuasa-Mu dan kebenaran-Mu. Dan kuasa ku ceritakan karya-Mu, jadi saksi bagimu. Loving God, loving people. Jadi saksi bagimu. Loving God, loving people. Ku ingin selalu dekat dengan suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya takkan ku tunggang kesetiaan-Mu. Hanya Kau satu yang ku rindu. Memilih-Mu panggilan yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus, selamanya. Memilih-Mu panggilan yang terbaik, selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga, harta yang paling berharga, satu yang paling
Persembahan pujian dari Pondok Asarel. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, diberi doaku bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu.
bangkit berdiri. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mencari kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, ku hidup karena percaya.
suaranya yang akan memperdengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita tundukkan kepala. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa. Engkau akan melawat kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak sia-sia, tapi biarlah jatuh di hati, di tanah hati kami yang baik, sehingga setiap firman itu menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu hanyalah alat-Mu Tuhan. Hamba terbatas, tapi Engkau Allah yang luar biasa, yang akan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami yang ada di dalam gereja ini Tuhan, sehingga kami pulang tidak sia-sia, tapi ada hal baru yang kami dapatkan. Firman-Mu yang bisa mengubahkan kami. Tanpa firman-Mu kami tidak akan bisa apa-apa Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Pak Reba. Pak Nelo. Ya. Izin ya buka ini biar kelihatan jenggotnya. Ya. Saya sangat bersyukur bisa diundang. Ini saya bayar hutang ya. Karena tahun lalu saya diundang juga, tapi karena si corona yang menghalangi kita untuk datang. Jadi malam hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir di tengah-tengah jemaat sekalian. Ya, yang bisa mengendalikan pikiran kita, jiwa kita adalah kita sendiri. Mari kita sama-sama berkata, hai jiwaku, hai jiwaku, tetaplah bersamaku sepanjang firman Tuhan disampaikan. Ya, sampai mitoro saya karena dipakai itu baik. Ya, jadi karena ada orang ibadah juga badannya di gereja tapi pikirannya di luar, pikirannya di mana-mana. Tapi saya harap kita semua yang hadir pada malam hari ini utuh di tempat ini, tubuh, jiwa dan roh ada semua di sini. Jangan saya diberi tema sama Ibu Gembala, harapan bagi yang putus asa. Mungkin bisa ditampilkan ya. Harapan bagi yang putus asa. Saya mau tanya dulu, apakah ada di antara kita yang sedang menuju putus asa? Ada? Ada yang mau putus asa? Ada, angkat tangan. Atau ada yang sedang tidak putus asa? Atau ada yang sudah menjalani putus asa? Tidak ada yang angkat tangan. Wah, salah tema ini. Ya. Harapan bagi yang putus asa di dalam Lukas 2 ayat 7. Ya. Bisa nggak ditampilkan ayatnya? Lukas 2 ayat 7. Bisa dari slide-nya? Kalau sudah bisa ya. PowerPoint-nya bisa ditampilkan ya. Ya. Oke, katakan harapan bagi yang putus asa. Nah, kalau kita lihat kondisi yang sedang terjadi saat ini, kondisi pandemi, ya sudah hampir 2 tahun kita mengalami kondisi pandemi COVID-19. Luar biasa dampaknya. Tidak hanya di kota, tidak hanya di Indonesia, tapi hampir seluruh dunia mengalami dampak dari pandemi ini. Pertama, masalah ekonomi. Ada nggak yang merasakan sulit ekonomi sejak pandemi ini? Atau biasa-biasa saja? Banyak, kata Om, banyak. Yang kedua, masalah pendidikan. Banyak orang tua yang stres. Ya, banyak orang tua yang stres karena belajar online. Ya,
Dulu tinggal titip anaknya ke sekolah, guru semua yang ngurus. Tapi sekarang orang tua harus jadi guru. Bingung kan? Masalah pendidikan. Belum lagi belajarnya online pakai handphone. Nah, orang tua yang gaptek, gagal teknologi yang tidak tahu tentang teknologi, kadang dibohongi sama anaknya. Katanya sedang belajar online, pada dia main game. Nah, ini dampak dari COVID. Ya. Banyak anak-anak yang sedang diinjili oleh dunia lewat gadget, lewat handphone, lewat HP mereka. Yang ketiga, masalah dunia usaha. Mungkin di kampung kita tidak rasakan, tidak terlalu rasakan, tapi di kota banyak orang yang beralih jadi profesi, jadi pengacara. Pengangguran banyak acara. Nah, cari kerja susah. Ada yang lulusan S1, S2, S3, S-teler. Susah dapat pekerjaan. Karena apa? Banyak dunia usaha yang gulung tikar, tutup. Ya. Kita juga kena dampaknya kan? Pesta dilarang, babi di kandang tidak bisa keluar. Jadi dampaknya kena juga sampai di kampung. Orang pesta dilarang, babi tidak bisa keluar kandang, menganggur juga. Ya. Kemudian keharmonisan keluarga juga terganggu. Banyak terjadi perceraian. Banyak ibu-ibu yang menyanyi, pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku, karena dipukul suaminya. Karena waktu masih belum ada pandemi, jarang ketemu. Kali pergi pagi kerja, pulang sore. Ada pandemi, tiap hari ketemu. Lama-lama bosan juga. Terjadilah namanya kekerasan dalam rumah tangga. Karena akhirnya banyak yang tidak tahan dan minta dipulangkan ke orang tuanya. Kemudian yang lain, masalah kerohanian. Belajar online. Tadi ada juga ibadah online. Kalau kita masuk gereja, ada enggak orang sambil minum kopi dengar firman Tuhan? Sambil angkat kaki dengar firman Tuhan. Kalau ibadah online, sambil tidur juga kita bisa ibadah. Sambil jalan-jalan kita ibadah, sambil masak bisa ibadah. Bagaimana kita mau konsentrasi? Bagaimana kita mau fokus sama Tuhan? Ini dampak dari COVID. Ya, masalah rohani terganggu. Ya, mungkin kita di sini masih bisa ibadah. Di kota-kota hanya dibatasi. Kalau jemaatnya 100, hanya 50 yang boleh datang. Kalau jemaatnya 50, hanya 25 yang datang. Kalau jemaatnya 2, hanya 1 yang boleh datang. Yang khotbah pendeta sama jemaatnya 1. Jadi susah, semakin susah. Ya. Kemudian kesehatan mental. Ya, mental, pikiran. Sehingga banyak orang yang mulai ketawa sendiri. Bisa gampang lihat tanda-tandanya. Kalau dia pegang HP, senyum-senyum sendiri, ini tanda-tandanya udah mulai kadang ngomong sendiri. Atau anak-anak muda itu sambil lihat handphonenya, dicium-cium handphonenya. Nah, jadi benar-benar segala lini kehidupan manusia disikat sama namanya si corona. Ya. Nah, apa dampaknya? Coba kita lihat dampaknya. Dampaknya banyak orang kehilangan pekerjaan yang saya katakan tadi. Kemudian masalah bisa dimaju itu ininya. Orang banyak kesulitan finansial, kesulitan uang. Anak mau sekolah, ada uang.
Ya, jangankan sekolahkan anak, untuk makan saja susah. Ya. Kalau kita di kampung masih bisa masak 3. Ambil daun apa itu? Daun kadong raka, bulu nangko raka, mungkin siapa saudara, mungkin siapa tulada, solawai di torlok mami pada kaki. Nah kalau kita di kota, kalau tidak ada uang ya sudah, tinggal tunggu mati. Besok ada bau, oh tetangga kita mati. Ditandai. Kalau kita di sini kan tinggal yang jam-jam makan atau malin tetangga lah tetangga doh. Sampai ikut mandi, komi itu. Ya, hari Senin nggak dinai male, hari Selasa nggak dinai, setengah minggu tuh bisa bikin tuh. Nah, di kota susah. Ya. Nah, yang saya katakan banyak orang yang stres. Ya, stres. Ya. Kemudian banyak orang ketakutan. Ya. Mungkin di sini jarang ambulans lewat kan? Kalau kami di sana sudah antri ke kuburan, susah dikubur. Waktu masih hidup susah, mati juga masih susah. Dengar suara ambulans orang sudah ketakutan. Saya sama saudara saya di sana mau kunjungan ke rumahnya, jangan dulu, jangan kunjungan. Sudah setahun, hampir 2 tahun kami tidak pernah kunjung karena takut. Jadi orang dilanda ketakutan, kan tidak memandang bodoh ini corona. Oh, pendeta itu banyak doanya juga tetap juga. Orang yang tidak pernah ke gereja juga kena. Jadi membuat orang ketakutan, lama-lama orang putus asa. Hidup di bawah tekanan, kemudian mulai kecewa. Mulai kecewa sama Tuhan. Mulai meninggalkan Tuhan. Lihat, ya. Kemudian karena dia hidup di bawah tekanan, kesehatannya mulai merosot pelan-pelan. Badan sudah mulai kurus. Kemudian ditambah khawatir dalam jangka panjang. Kemudian kehilangan harapan, putus asa. Marah nih. Jangan tampaknya kemarau. Dia mereka mulai marah dia. Pasti tidak ada yang mau. Nah, pertanyaannya, apakah masih ada harapan? Apakah masih ada harapan? Ketika kita melihat manusia pertama, Adam dan Hawa, ketika mereka jatuh dalam dosa, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mencari Tuhan? Tidak. Mereka lari dari Tuhan. Dan Tuhan yang mencari Adam dan Hawa. Jadi kembali ketika saudara dan saya menghadapi masalah, bagaimana respon kita terhadap masalah ini? Ini penting sekali. Bagaimana respon kita terhadap masalah? Apa kita sama dengan Adam? Lari dari hadapan Tuhan? Atau kita mencari hadirat Tuhan? Ini penting sekali. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita ini tidak hanya manusia jasmani. Kita ini ada manusia rohani. Jadi ada manusia jasmani dan manusia rohani. Akhir-akhir ini banyak orang yang hanya mempercantik manusia jasmaninya. Hanya mengejar yang nilainya duniawi, tapi nilai-nilai rohani mereka tinggalkan. Kalau kita lihat di Eropa, ya, saya belum pernah ke sana, tapi lihat di apa sih yang tidak bisa dilihat sekarang kan? Semua di handphone tua, semua. Ya, orang laki-laki juga kalau mau masak tinggal buka handphone, tanya Mbak Google, saya mau masak biong, wah keluar semua. Bumbu-bumbunya apa ini, cara-caranya. Jadi kalau kita lihat di Eropa, kekristenan sudah mulai mati. Gereja banyak dijual. Bahkan gereja banyak yang berubah jadi tempat saudara kita yang seberang. Ya, ada yang jadikan supermarket. Udah kekristenan sudah mati. Mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tapi malam hari ini Indonesia
banyak orang-orang datang kepada Tuhan. Ya. Jangan kita berpikir masih lama kiamat. Saya masih ingat pendeta almarhum pendeta Ayub pernah khotbah tentang akhir zaman. Ya. Kemudian anaknya khotbah lagi akhir zaman. Ya. Besok mungkin cucunya khotbah lagi akhir zaman. Kapan Tuhan Yesus datang? Dari dulu katanya sudah mau datang, tapi nggak datang-datang. Ingat, apa yang Tuhan katakan pasti akan terjadi. Tuhan Yesus pasti akan datang. Makanya jangan kita sibuk mempercantik jasmani kita, tapi manusia rohani kita sedang mati. Bagaimana supaya manusia jasmani kita tetap sehat di masa COVID? Tidur cukup, sering-sering makan bakpio, biar sehat. Makan sayur, 4 sehat 5 sempurna. Makan nasi, itu membuat kita sehat. Nah, bagaimana kita kasih makan manusia rohani? Apakah perlu makan? Perlu makannya? Berapa kali sehari? Kalau jasmani berapa kali kasih makan? 3 kali. Kalau cuma 1 kali makan sehari, rasanya gimana? Lapar. Kalau rohani kita dikasih makan berapa kali sehari? Ayo jawab. Seminggu sekali. Nah, coba jasmani, manusia jasmani seminggu sekali makan. Cuma hari Minggu. Aduh. Makanya kalau manusia rohani keluar, kurus-kurus. Hanya manusia jasmani yang dipelihara. Wah, ini warning, peringatan. Jangan kita menganggap sepele. Waktu manusia pertama diciptakan, dia tidak bernapas. Dia hanya benda mati. Tapi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya ke dalam manusia pertama Adam, dia bisa hidup. Nah, ketika kita mati, itulah yang diminta Tuhan kembali. Ya, jangan berpikiran hidup tidak ada selanjutnya. Ini sangat penting. Ya, masih ada kelanjutan hidup ini. Makanya manusia rohani yang harus dikasih kenyang. Jangan berpikir saya masih muda, masih panjang. Tidak ada syarat dipanggil Tuhan itu harus sakit dulu, harus tua dulu, harus muda dulu. Ada juga yang orang di rumah sakit sudah setengah mati tidak dipanggil Tuhan. Ada orang yang sehat-sehat jalan dipanggil Tuhan. Tidak ada yang tahu. Mau kapanpun kita dipanggil Tuhan, kita siap. Kita masuk surga. Ya, kalau kita baca Alkitab, Tuhan katakan di situ, kalau ada 2 orang di ladang, yang satu di bawah, yang satu ditinggal. Kalau ada 2 orang di soto, di loteng, yang satu di bawah, yang satu ditinggal. Artinya tidak semua orang akan masuk surga. Hanya orang-orang yang datang kepada Tuhan, yang percaya kepada Yesus Kristus, yang akan masuk surga. Amin. Siapa yang sudah percaya kepada Kristus, angkat tangan. Dalam mataku orang. Ada yang ragu-ragu, nggak tiru patur. Apa takut? Betul lebih leh. Karena tak pun percaya. Datang ibu pendeta sama bapak pendeta. Siapa yang sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya? Haleluya, puji Tuhan. Ada 1000 orang yang percaya. Ya. Kalau kita semua masuk neraka, masuk surga, tidak mungkin neraka dibuat, kan? Firman Tuhan katakan, banyak yang terpanggil, sedikit yang banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya. Nanti kita ketemu semua di surga. Amin.
Jangan kita selalu berpikiran, ya nanti kalau saya sudah mati, paling ujungnya di Sirope atau di mana. Ya memang batang rabukta ujungnya di Sirope, di kuburan. Tapi jiwa ini, dan itu akan dihakimi. Ya, semua akan dihakimi. Mau orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, mau orang yang agama apapun, semua akan dihakimi. Dan orang yang Tuhan katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah, ikutlah dalam perjalanan. Tapi jangan sampai kata-kata, nyala kamu, karena aku tidak mengenal kamu. Ya. Jadi respon itu sangat penting. Respon itu sangat penting. Ya. Adam tidak lari kepada Tuhan, tapi dia menyembunyikan diri. Tapi Tuhan mencari dia dan memberikan janji tentang keselamatan. Itulah yang kita peringati di dalam Natal. Janji Tuhan kepada Adam, aku akan menyelamatkan kau. Itu janji juga bagi kita semua. Makanya saya katakan tadi, manusia rohani kita harus sering dikasih makan. Bagaimana kita kasih makan manusia rohani kita? Siapa yang punya Alkitab di rumah? Angkat tangan. Kayak sekolah saja ya. Siapa yang punya Alkitab di rumah? Angkat tangan. Waduh. Siapa yang Alkitabnya masih bersih? Bersih ya. Jarang dibaca. Saya mau mengadukan piro, dan kau mati toh. Nah ini ada hamba-hamba Tuhan hadir ya. Ada ibu pendeta, bapak pendeta bisa angkat tangan. Oke, nah saya titip pesan. Kalau ada jemaahnya yang meninggal, jangan dikasih Alkitab ke peti. Dan dikasih yang masih hidup biar dia baca. Iya, nah, apa pakai dari pertama batin? Nggak bisa rekam baca nanti. Mati. Jadi minimal dikasih makan 3 kali sehari. Ya. Bangun pagi baca Alkitab. Anak-anak saya di sana namanya Pondok Asarel, mereka harus baca 5 pasal setiap hari. Kalau nggak sampai 5 pasal nggak kasih makan. Tanya ini saat ini. Ya, orang buah kayu. Jadi mereka tidak dikasih makan. Karena itu sangat penting. Siapa yang tidak punya Alkitab di rumah? Punya semua. Tapi pertanyaannya dibaca tidak? Ya. Tempar ke tahu tahun. Di sana sama bahasa toh? Ya. Nah, kalau tidak ada Alkitab, dia bilang saya tidak ada Alkitab di rumah. Tapi ada handphone. Handphone sekarang sudah dilengkapi dengan Alkitab. Mau bisa bahasa. Nah, di nomor Alkitab audio tinggal diperangi. Jadi tidak ada alasan. Kita tinggal taat saja. Taat, T-A-A-T. Tidak ada alasan titik. Taat itu tidak ada alasan titik. Ya. Kalau rohani kita mau baik, hubungan kita sama Tuhan mau baik, mau tidak mau, manusia rohani itu harus dipelihara, karena itu yang akan menentukan hidup selanjutnya. Ya kalau diumpamakan di meja ini, ya kata Alkitab itu umur manusia paling lama 70 tahun, yang ke atas itu biasanya tinggal usia pihak-pihak atau dituntun di malaikat tene di ya. Tapi setelah mati, ada enggak kehidupan selanjutnya? Ini yang harus menentukan. Ya. Jadi kembali ke sini. Bagaimana respon kita terhadap setiap masalah yang kita hadapi? Jangan lari dari hadirat Tuhan, cari hadirat Tuhan. Ini sangat penting. Cari hadirat Tuhan. Di mana saya mau cari hadirat Tuhan? Datang gereja di GBT Bamba.
di Sabah, di mana lagi, di mana saja yang penting ada Tuhan Yesus. Jangan ke Masjid. Beda. Cari Tuhan di gereja. Siapa yang pernah bertemu dengan Tuhan? Oke. Siapa yang pernah berbicara dengan Tuhan? Angkat tangan yang pernah bicara dengan Tuhan. Iya. Kalau kita berdoa bicara sama siapa? Apa? Mas tambayang alam ko pumato tapi pikiran niyo kan apa? Kita berdoa itu bicara sama Tuhan. Ya. Baca Alkitab itu bicara sama Tuhan. Itu firman Tuhan di situ. Saya dulu waktu belum pernah baca Alkitab, madela ko mangkasan aja ko jago di tos talina. Saya laku jago pakai anting. Terus itu jago. Apalagi ko mangkasan. Pada toraya na porokan dulu. Ya. Tapi setelah baca firman Tuhan hilang semua itu. Susilo moto putu pikirin. Tidak ada kan? Firman Tuhan yang bisa mengubahkan kita. Ya. Tidak ada yang lain. Yang bisa mengubahkan adalah firman Tuhan. Mulai besok baca, kita baca saja walaupun tidak mengerti, baca saja. Minta Roh Kudus terjemahkan supaya kita mengerti. Ya, ibu-ibu mulai baca Alkitab akan ada bedanya orang yang bersekutu dengan Tuhan dan orang yang tidak bersekutu dengan Tuhan. Pasti akan berbeda. Oke, selanjutnya saya cuma dikasih waktu 45 menit. Nah ini bisa sampai jam 12 malam ini. Nah kemudian masih ada nggak harapan? Kita lihat kisah Elkana di dalam Alkitab. Dia punya 2 istri. Bisa dilihat di dalam 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 7. Saya tidak akan baca, bisa dilihat, dicatat saja nanti atau dipoto di situ sampai di rumah dibaca. Ya, dikatakan di situ ada namanya Elkana, dia punya istri 2, yang satu namanya Hana, yang satu namanya Penina. Yang satu tidak punya anak, yang satu punya anak. Hana tidak punya anak, Penina punya anak. Ya, maksud saya tidak ada banyak itu. Ya. Aku rasakan, saya tidak malu menyaksikan. Ya, bapak saya istrinya 2. Saya pernah tanya, bapak itu sebenarnya istrinya berapa? Dia sudah mati dua-duanya jadi nggak apa-apa diomongin. Ya. Saya tanya, istrinya berapa kan? Polisi. Nah, yang terdaftar 2, yang tidak terdaftar tidak terhitung. Bahaya saya bilang. Mungkin dia bercanda. Ya. Jadi istrinya 2. Nah, saya lihat kisah-kisahnya hampir sama. Mama saya itu sering ditekan ya. Pernah saya ke pasar itu digendong di belakang, mereka berkelahi. Jampak-jampakan itu rebutin bapak saya. Bapak saya ganteng juga mungkin jadi rebutin ya. Ya. Mereka berapa kali berkelahi, saya masih kecil, tapi saya ingat. Ya. Dan mama saya itu selalu merasa pedih, sakit hati. Saya berapa kali ngomong, tapi puji Tuhan dia sudah menyelesaikan semua sampai dipanggil Tuhan. Setiap saya cerita tentang bapak saya, Bapak Ali tenang. Bapak Ali tenang. Ya, jangan nampak kado Bapak Ali tenang. Ampuni. Ya. Ya, tapi kisahnya sama. Ya. Hana juga ketika dia pergi sama suaminya untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan di Silo, dia selalu disakiti oleh Penina. Selalu disakiti karena dia tidak punya anak. Bahkan di dalam pembagian harta juga dia tidak sebanyak yang didapatkan oleh Penina. Bahkan dikatakan tiap tahun disakiti. Pasti dia hidup di bawah tekanan, pasti dia stres. Tapi kembali bagaimana respon seorang Hana menghadapi masalah. Dia lari di hadapan Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan, dia hancurkan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tidak lari kepada dukun, dia tidak lari kepada orang pintar, dia tidak lari kepada siapa-siapa, tapi dia lari kepada Tuhan. Ini luar biasa. Respon sangat menentukan.
Siapa sih yang tidak ada masalah? Saya yakin semua kita yang datang ini ada masalah. Kecuali kita sudah disirop semua tidak ada masalah. Tapi kalau kita masih jalan kaki, pasti ada masalah. Ya, pendeta juga saya begini tidak ada masalah. Pendeta juga ada masalah. Cuma kadarnya saja berbeda dengan kita. Seringkali orang melihat pendeta itu sempurna, padahal banyak juga pergumulannya. Ya. Tapi respon orang yang sudah mengenal Tuhan, pasti responnya akan berbeda. Dia pasti lari kepada Tuhan. Dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Ada jalan keluar. Cuma seringkali Tuhan mengajar kita kan. Seringkali Tuhan mengajar kita. Seperti Israel ketika dibawa dari Mesir. Yang dekatnya mungkin hanya berapa hari, kenapa dibawa putar-putar 40 tahun di padang gurun. Untuk dilatih, diuji. Tapi generasi yang keluar dari Mesir tidak ada yang sampai di Kanaan. Hanya 2 orang. Semua mati di padang gurun karena mereka bukan mencari Allah, tapi selalu bersungut-sungut. Ada masalah, bersungut-sungut. Ada masalah, bersungut-sungut. Lama-lama dia salahkan Tuhan. Kalau kita ada masalah, lari kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta jalan keluar, pasti Tuhan buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, respon kita, kalau kita seperti Hana, lari di hadapan Tuhan. Jangan berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Berapa hari lagi, kalau Tuhan izinkan kita masuk di tahun 2002, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan jalan dengan kekuatanmu sendiri. Kekuatanmu itu terbatas. Hartamu terbatas. Ya. Mau punya satu kampung sawah juga, kalau Tuhan kasih penyakit cuci darah, habis juga. Ya. Habis juga. Jadi kamu punya damai sejahtera yang daripada Tuhan. Walaupun tidak ada apa-apa, tapi hati selalu senang, hati selalu gembira, ada sukacita. Yang umur 70 kelihatan 17 tahun, yang umur 17 tahun kelihatan 70 tahun. Serah mau yang dipilih yang mana, ya. Kemudian di dalam Alkitab ada kelompok Alkitab yang lain, kita lihat ada 12 pengintai yang disuruh Musa. Coba lihat anak-anak dibagi 2 kelompok, ada yang 10, ada yang 2. Yang 10 pergi mengintai dan pulang membawa laporan, oh di sana bangsanya besar-besar, gak mungkin kita kalahkan, bakal makan orang. Bangsa Israel jadi ciut mendengar berita itu. Tapi yang 2 orang, Yosua dan Kaleb, memang bangsa di sana kuat-kuat, tapi bersama Tuhan kita pasti kalahkan mereka. Masalah COVID memang ada, tapi bersama Tuhan kita akan melewati. Amin. Sertakan Tuhan. Jangan hanya salib di dalam rumah, jangan hanya salib besar-besar ini tapi gak percaya Tuhan. Balik iman kita. Justru Tuhan kasih masalah, bersyukur sama Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk masalah yang Kau berikan. Bersama Engkau pasti bisa saya melewati. Pelajaran apa yang Tuhan mau berikan kepada saya lewat masalah ini. Ya, jangan pernah lari dari Tuhan. Kemudian kisah yang lain, kita lihat Yusuf. Kisah Yusuf bisa dibaca dalam Kejadian 45 ayat 4 sampai 8. Kalau rajin ikut sekolah minggu pasti tahu. Ya. Ada yang punya saudara lebih dari 1 di sini? Hah? Pasti ada ya. Ada ya. Ya Pak Gembala, anak keberapa?
anak ketiga. Nah, kalau masih ada di atas, kalau kakak-kakaknya sepakat menjual Bapak Gembala, gimana? Gimana kira-kira perasaan? Kalau mereka bersepakat tiba-tiba dijual, sakit hati. Sampai nih, jadi para tentara tembak pemisah-misah. Ya pasti sakit hati. Yusuf juga pasti sakit hati waktu dikasih masuk dalam sumur. Ya. Orang datang baik-baik mau menolong saudaranya, dibawakan makanan. Tapi apa yang saudaranya lakukan sama dia? Dimasukkan di dalam sumur. Selesai dari sumur, dijual lagi. Ini saya baca kisah ini, saya sampai menangis. Ya. Tapi bagaimana respon seorang Yusuf ketika sudah jadi penguasa di Mesir? Dia panggil saudara-saudaranya. Dia bilang, Tuhan yang menyuruh saya duluan untuk menyambung keturunan kita tetap hidup. Dia tidak menggunakan kekuasaannya. Nah, jenazah mau boleh. Kebetulan saya jadi penguasa. Pak kami penjara. Ini tidak pernah berkata seperti itu. Yusuf tidak pernah. Tapi dia bilang, semua Tuhan sudah atur. Tuhan sudah atur. Ya, jadi respon sangat menentukan. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini, respon kita sangat menentukan. Kalau kita responnya baik, responnya bahwa ini pasti ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan, maka kita akan keluar menjadi pemenang. Tapi kalau respon kita negatif, mencari kambing hitam, bukan kambing putih, menyalahkan orang sana sini, gara-gara si itu saya jadi begini, gara-gara itu, gara-gara. Makanya kita akan keluar sebagai pecundang, orang yang kalah. Kalau kita responnya selalu menyertakan Tuhan, kita akan keluar menjadi pemenang. Amin. Siapa yang mau jadi pemenang? Wah, semua mau jadi pemenang. Puji Tuhan. Jadi kembali, next. Dalam Tuhan Yesus tidak ada jalan buntu, tetapi selalu ada harapan. Ingat selalu, putus asa tidak ada di dalam kamus orang Kristen. Ya, putus asa tidak ada di dalam kamus orang percaya. Kalau ada masalah jangan pernah putus asa. Ada masalah jangan pernah putus asa, tapi carilah Tuhan, karena di sanalah jalan keluarnya. Tuhan kita adalah Allah yang kaya. Jangan kita selalu melihat kenyataan. Banyak orang gagal, banyak orang Kristen gagal karena selalu melihat kepada kenyataan, bukan kepada kebenaran. Nah, ke kampung nak dicak, bahkan aku main di sama lagi. Itu kenyataannya. Kenyataan memang kita hidup di kampung, tapi kebenarannya engkau bisa mengalahkan orang-orang kota. Saya dulu pikirannya, kalau ke Jawa itu orang-orang pintar semua. Nah, udah dulu, coba aja ya. Padahal ke kampung itu. Jadi selalu mental. Ya, memang. Kenyataannya kita tinggal di kampung. Tapi kebenarannya, kalau bersama dengan Tuhan, kita bisa mengalahkan mereka. Tuhan katakan, kamu bukan ekor, kamu adalah kepala. Kita adalah kepala. Kita bisa kalahkan bersama dengan Tuhan. Ya. Kemudian kalau kita baca di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, katakan pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Kalau ada masalah datang, selamat datang masalah. Saya pasti kalahkan kamu, karena saya bersama dengan Tuhan Yesus. Belajar katakan seperti itu. Ya, saya katakan nanti di Sirope kalau tidak ada masalah. Tapi kalau kita masih hidup, pasti ada masalah. Gembala-gembala juga pasti ada masalah. Lagi enak-enak tidur, si bobo om itu jemaat. Si salah-salah mau jemaat. Nah, dia mau dikata. Si dokter dibangunkan jam 12 malam. Dia jemaat, si misa-misa mau tenang. Lalu dipasang bayang. Jadi tidak ada yang lepas dari masalah. Tapi bagaimana kita merespon setiap masalah? Kita adalah pemenang. Ingat, kita adalah pemenang. Kemudian di dalam Matius 11 ayat 28 di situ dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Janji-janji firman Tuhan semua. Tapi ini masalah apa lagi? Sudah lupa semua. Apalagi kalau tidak baca Alkitab, mana lagi ingat ini? Natal bersih-bersihin Alkitab, ditaruh lagi kembali ke lemari sebagai pajangan. Bagaimana kita mau hidup di dalam Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Bagaimana cara mengenal Tuhan? Tidak ada jalan lain, baca firman Tuhan. Tidak ada jalan lain, baca firman Tuhan. Coba, kalau tidak percaya saya, pulang rumah, boleh 1 minggu baca Alkitab. Kemudian 1 minggu jangan baca Alkitab. Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya? Saya bisa rasakannya. Kalau lupa berdoa atau lupa baca Alkitab, pasti kejadiannya aneh-aneh. Ya. Baru keluar, baru ada masalah. Padahal kita berdoa, Tuhan jauhkan kami dari masalah. Tuhan bilang, saya latih kamu dulu. Baru selesai berdoa, tidak ada masalah. Tapi orang dalam Tuhan pasti bisa melewati. Ya, kemudian 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Oke. Selanjutnya, akan ada perbedaan, ya. Selama 10 tula, ya. Kalau kita baca kisah bangsa Israel di Mesir, waktu mau dibawa Tuhan keluar, itu tidak langsung disuruh keluar sama Firaun. Harus ada 10 tula dulu, baru terakhir anak sulung mati, baru Firaun suruh dia pergi. Tapi 10 tula itu apakah orang Israel kenal? Enggak. Mereka amat di Gosen, di tanah Gosen, enggak kenal. 10 tula itu umat Tuhan itu tidak kenal. Ya. Jadi kembali akan ada perbedaan antara orang yang hidup di dalam Tuhan dan orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Ada perbedaan. Ya. Yang kedua, dikatakan perumpamaan tentang talenta. Semua kita dikasih talenta, ada 5, ada 2, ada 1. Tapi kembali responnya masing-masing. Yang 5 segera, yang 2 segera hasilkan 10, 4. Tapi yang 1 malah Tuhannya disalahkan. Ini kembalikan. Memang Tuhan itu jahat, mengambil dari tempat yang Tuhan tidak tahu. Ya, ini sedih sekali. Ya, jadi kembali respon kita sangat menentukan. Dan terakhir, kalau udah terakhir itu senyum semua. Ya, yang terakhir di dalam Maleakhi 3 ayat 18 kelihatan. Coba kita sama-sama baca ya. Maleakhi 3 ayat 18. 1, 2, 3. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah. Akan ada perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan.
Percaya di firman Tuhan? Gak percaya? Coba. Datang setahun gereja, kemudian setahun tidak gereja. Ada nggak bedanya? Pas baru bulan pertama nggak ke gereja udah dipanggil Tuhan. Nggak tahu bedanya. Ingat, kembali saya katakan, hidup kita itu tidak tahu. Kita tidak tahu. Ya, mungkin kita masih sehat-sehat. Saya waktu datang ketemu orang-orang yang saya masih kenal. Tadi mau, dulu mau, mati mau tidak. Masih ada angkatan-angkatan saya dulu waktu masih SD sudah duluan. Kita tidak tahu hidup itu sampai kapan. Ya. Semua orang pasti mati. Ya. Tidak ada orang yang tahan terusan hidup di dunia. Kalau kita lihat tanda-tanda zaman sudah sedang terjadi. Ya, sudah sedang terjadi. Hanya rohani kita. Jangan biarkan rohani kita terbengkalai. Ya, jangan anggap sepele datang ke gereja. Dosa nggak kalau kita tidak ke gereja? Ini selalu pertanyaan, dosa nggak kalau tidak ke gereja? Dosa nggak? Halo? Halo? Oh, sadar semua ya. Dosa nggak kalau tidak ke gereja? Dosa? Yang di belakang, dosa nggak kalau tidak ke gereja? Kau dari mana? Kau dari mana dosa? Jangan ngarang. Kau dari mana dosa? Dari Alkitab. No, nah dapat hadiah lagi. Ya, besok saya kasih tedong. Ya dari Alkitab. Kuduskanlah hari Sabat, Tuhan sendiri yang katakan. Kuduskanlah hari Sabat. Dosa itu apa? Tidak tepat sasaran. Tuhan katakan pergi ke kiri, kita ke kanan. Ya, melenceng dari apa yang Tuhan mau. Jadi doa saya, gereja GBT ini nanti udah permanen sampai di depan sana. Amin. Kita katakan masalah apapun yang kita hadapi, tetap respon dengan baik. Bahwa di dalam Tuhan aku pasti melewatinya. Bersama Tuhan aku pasti melewatinya. Bagi Tuhan tidak ada yang mulai Yesus selamanya. Jemaat saya undang berdiri semuanya. Ini lagu yang gampang yang kita naikkan sebagai komitmen kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kita tetap katakan bahwa aku tetap akan mencintai Yesus apapun yang terjadi. Cinta
renungkan kembali kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mampukah kita berkata di tengah masalah bahwa aku tetap mengasihi Yesus, aku tetap mencintai Yesus. Responku akan tetap positif, responku akan tetap berkata bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang akan menolong saya untuk keluar dari setiap masalah yang saya hadapi. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau melihat apa yang sedang mereka hadapi, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang menentukan segala-galanya. Berikan jalan keluar, berikan jalan keluar bagi setiap persoalan jemaat, sehingga mereka menjadi pemenang-pemenang, bukan orang yang kalah. Orang yang selalu melihat bahwa Allah yang mereka sembah, bahwa Allah yang mereka akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka adalah Allah yang sanggup membawa mereka keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah setiap firman-Mu yang sudah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi dia akan bekerja di dalam hati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan, sampai firman itu menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Seorang bayi lahir bagi kita, penyelamat umat manusia. Wartakanlah kelahiran sang raja, ke penjuru dunia, pembawa damai. Yang diri itu sejak dahulu